الحمد لله الملك المعبود الواحد الأحد اللطيف الودود البصير الذي يبصر جريان الماء في الحجر الجامود ولا يخفى عليه دبيب النملة السوداء على صخرة السماء في ليالي السود. أحمده سبحانه وتعالى على ما أولانا من الكرم والجود. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تشفع لقائها في ضيق اللحود. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي تصرفت به الآباء والجدود. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول سيد سند العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما نبتت ذرء وأوراق عود. وسلم تسليما كثيرا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada Jumat kali ini izinkanlah saya selaku khatib untuk berwasiat baik kepada diri pribadi maupun kepada kita semua untuk marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas keimanan kita. Marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dengan meninggalkan larangan Allah. Takwa dengan mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan lebih dari 50 kali kata bertakwalah kepada Allah. Penyebutan yang begitu sering ini Allah mengajarkan kepada kita. Allah ingin mengatakan kepada kita, Allah ingin membimbing kita bahwa takwa begitu penting dalam hidup dan kehidupan kita. Karena kita tidak mungkin bahagia. Apakah bahagia di akhirat, apakah bahagia di dunia, tanpa ada takwa dalam diri kita. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berdoa, bermohon semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menistiqomahkan kita tetap mentauladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul diutus hanya untuk memperbaiki akhlak. Wa ma bu'istu illa liutammima makarimal akhlak. Dan tentunya kita berdoa semoga Allah tidak memanggil kita, tidak mewafatkan kita kecuali dalam keadaan berserah diri, sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam datang sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah contoh tauladan yang memberikan rahmat kepada seluruh alam. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad tentunya juga harus bisa meniru perilaku Rasulullah SAW dengan memberikan rahmat kepada sekalian alam. Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimma khalaqna tafdila. Allah Subhanahu wa taala telah karamna bani Adam, telah memuliakan manusia, dan kita diberikan kelebihan dari makhluk yang lain. Salah satu kelebihan kita adalah lisan kita, alat komunikasi yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk menjaga lisan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kita untuk menjaga lisan kita.
Lisan salah satu yang akan membawa rahmat kepada sekalian alam. Panduan dalam Al-Quran jelas sekali. Misalnya dalam surat Al-Hujurat ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Larangan menggunjing, menceritakan aib orang lain, diibaratkan oleh Al-Quran seperti memakan bangkai saudara kita sendiri. Standar agama Islam begitu tinggi dalam menjaga lisan. Kita dilarang untuk menggibah, menggunjing. Standar gibah adalah kita katakan apa yang saudara kita punya, tapi dia tidak suka. Kita mengata-ngatai atau berkata tentang sesuatu yang ada pada diri saudara kita, tapi saudara kita tidak suka dengan apa yang kita katakan. Padahal benar yang kita katakan, tapi dia tidak suka. Begitu tingginya standar Islam untuk menjaga lisan. Apalah lagi dengan fitnah yang lebih kejam dari pembunuhan, asyaddu minal qatl. Sedangkan berkata yang benar, tetapi kawan kita, saudara kita tidak suka dengan apa yang kita katakan, itu Allah katakan seperti memakan bangkai saudara kita. Tentu kita tidak mau. Lebih lanjut dalam surat Al-Humazah, Allah mengancam dengan kata-kata wailul likulli humazatil lumazah. Wail ini ancaman, celaka. Ada juga nama neraka wail. Siapa yang celaka ini? Likulli, seluruhnya. Seluruh apa? Wailul likulli humazah, semua orang yang menggunjing. Wailul likulli humazatil lumazah, dan orang yang mencela. Jadi dalam beberapa tafsir disebutkan perbedaan antara humazah dan lumazah. Kalau humazah itu mencela dengan lisan, mengejek, menggunjing dengan lisan. Kalau lumazah itu mengejek dengan perbuatan. Misalnya kalau ada orang kakinya pincang, agar orang lain tertawa, kita contohkan pincangnya, sehingga saudara kita yang pincang itu menjadi tersinggung hatinya, sedih hatinya. Maka bagi orang yang melakukan ini adalah wail, celaka. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa'addada, yang mengumpulkan, yang mengira-ngira hartanya. Mengapa Allah lanjutkan dengan setelah celaka bagi orang penggunjing dan pengupak itu kata-kata orang yang mengumpulkan harta? Ternyata kalau kita pikirkan, orang yang suka menghina orang lain itu biasanya yang punya kekuasaan dan yang punya uang. Alladzi jama'alah lahu aqtada, yang mengira-ngira uangnya, yang punya kekuasaan. Makanya ada ahli psikolog mengatakan, kalau mau mengetahui apakah seseorang ini baik atau buruk, maka berikan dia kekuasaan. Karena orang yang berkuasa itu cenderung zalim. Al-Quran mengatakan ini. Orang yang berkuasa cenderung zalim. Semakin dia berkuasa, maka semakin kecenderungan zalimnya itu semakin tinggi. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Yahsabu anna malahu akhlada. Mengapa dia lanjutkan hinaan, gunjingan, fitnahan itu kepada orang lain? Karena dia mengira hartanya, kekuasaannya itu akan kekal.
Dia akan mengira bahwa dia akan di atas terus sehingga sesuka hatinya menghina orang lain. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Allah katakan tidak, maka dia akan dilemparkan ke neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Apa itu hutamah? Narullahil muqadah. Apinya Allah, narullahil muqadah, yang menyala-nyala. Allati tattali'u 'alal afidah. Yang saking menyalanya, yang bisa membakar hati. Jadi kalau kita melihat kengerian neraka itu, ketika apinya tersentuh tangan kita, yang terbakar itu hati kita. Jantung kita ikut terbakar, begitu panasnya api neraka itu. Tidak sampai di situ. Inna alaihi muqsadah. Mereka digantung di tempat, diikat. Jadi kalau kita bayangkan sebuah kebakaran di rumah, kalau kita masih bisa berlari ke sana kemari, mungkin kita masih ada kesempatan untuk hidup, ada ke aktivitas kita sehingga panas itu tidak terasa sekali. Tapi kalau di neraka well ini, bagi pengumpat dan penggunjing, kita diikat di tiang-tiang yang tinggi, dibakar. Kemudian ditutup neraka itu. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini menggunjing tidak hanya lewat lisan. Banyak orang menggunjing lewat media sosial. Maka tentunya kita harus arif bagaimana menghindari gunjingan lewat media sosial. Bagaimana 5 tahun atau 6 tahun yang lalu sudah didengungkan bahwa larangan untuk hate speech, mengucapkan kebencian di media sosial. Maka untuk kita lebih waspada, lebih hati-hati ketika kita menggunjing lewat tulisan, karena itu akan berkekalan. Berkekalan, sulit menghapusnya. Oleh sebab itu, bagi kita semua umat Islam, ingat bahwa apapun yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Bagi humazah dan lumazah, bahkan ketika kita mengatakan apa yang tidak disukai oleh kawan kita. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa menanamkan diri kita untuk mentauladani Rasulullah SAW. Bagaimana Rasul menegur sahabatnya dengan sangat baik. Ada sebuah cerita di mana Umar sedang tawaf. Kita tahu bahwa khalifah yang kedua yang digelarkan Amirul Mukminin terkenal dengan kasar, keras ketika dia tawaf. Maka bahu temannya, bahu sahabat yang lain tersentuh olehnya. Ketika itu Rasul melihatnya, maka Rasul menegurnya dengan sangat lembut. Dia panggil, wahai Umar, umat Islam itu begitu bangga dengan keislaman engkau. Kami membutuhkan engkau sebagai pengayom sahabat-sahabat yang lain. Maka ketika kau tawaf, ayomilah sahabat-sahabatmu. Begitu lembutnya Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Umar bin Khattab dan kepada yang lain. Mudah-mudahan kita bisa berlatih dan terus berlatih untuk mentauladani akhlak Rasulullah SAW, karena akhlak memang harus dilatih. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
المتعالى المساركة والمساكة على سائر البشر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي المعتبر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما وأمرا حكيما تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحش والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة من بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم والله سبحانه وتعالى أعلم أقيموا الصلاة